Perkenalkan, nama saya Arif Maulana lengkapnya. Usia saya saat ini 40 tahun. Saya memulai usaha dari usia 19. Saya owner dari Oseng Mercon. Oseng Mercon sendiri dimulai dari tahun 2009 sampai hari ini. Jadi dulu 2009 itu lagi gencar-gencarnya dulu keripik pedas Maici dulu. Di situ Maici itu berhasil diterima di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke itu cukup happening. Nah di situ saya menyimpulkan dan menganalisa, ternyata memang masyarakat Indonesia itu tuh hampir 90% itu menyenangi sambal. Setelah diteliti lagi, hampir seluruh makanan Indonesia itu pasti didampingi oleh sambal. Nah, berangkat dari data itu, kita optimis bikin rumah makan sambal pedas. Basicnya sih dari kecil sih mungkin ya. Dari kecil, SMP, SD, bahkan saya juga udah pedagang. Pada dasarnya saya lahir dari keluarga yang cukup gitu ya, tidak kekurangan. Cuman memang dari SD itu udah curi-curi berdagang, yang memang notabene orang tua sendiri melarang gitu, karena masih kecil banget. Dulu saya SD itu udah tertarik untuk jualan odading sama loper koran gitu. Dari SD, SMP saya mulai jualan sepatu bekas, jam bekas gitu. SMA juga sama, mungkin bahkan untuk sepatu dan jam ya, itu sampai hari ini pun saya masih senang untuk pertama mengkoleksi sekaligus untuk dijual. Jadi bukan karena si uangnya, tapi memang karena senang barangnya gitu, untuk dijual, tentunya untuk dijual. Jadi ketika dapat untung, kadang nggak dapat untung juga, kadang ya tetap enjoy gitu. Nah dari situ mulai serius, punya karyawan, punya CV. Pada saat waktu itu tuh secara peraturan pemerintah kita boleh punya usia minimum punya legalitas usaha tuh di usia 21 begitu. Jadi pada dasarnya sebelum 21 pun saya sudah punya karyawan. Nah dari 21 itu baru mulai benar-benar serius ketika memang sudah punya CV pada saat waktu itu. Awalnya saya bisnis, cita-citanya tuh advertising secara luas. Nah hingga akhirnya saya coba pecah advertising itu menjadi sebuah anak tangga. Dimulailah dari konveksi sendiri itu kurang lebih saya 4 tahun. Di konveksi bangkrut dua kali, jadi kena tipu orang, terus ada gagal produksi, harus ganti, hingga akhirnya harus pilot dan berhenti, harus nggak bisa gaji karyawan kayak gitu. Itu terjadi 2 kali. Di usia 21 saya udah punya utang 280 juta. Di tahun itu tuh besar banget. Mungkin nggak berbeda dengan 280 juta hari ini gitu, sangat berbeda. Nah dari konveksi lari ke digital printing, dari digital printing lari ke percetakan. Nah dari percetakan ini saya bisa dikatakan settle atau berhasil. Nah dari percetakan lompat ke reklame. Nah dari reklame, di pertengahan reklame ini saya bikin Oseng Mercon. Nah di situ multi bisnis, dan menurut saya sih mungkin fase seorang pengusaha sih mungkin, tapi tidak semua mungkin. Jadi fase seorang pengusaha itu terkadang kalau bahasa Sundanya tuh ngarawu kusiku gitu. Jadi semuanya tuh pengen digarap gitu.
Di situ karyawan juga ratusan jumlahnya kalau digabungin semua unit usaha. Jadi ada percetakan, ada digital printing, ada reklame, ada laundry, ada oseng mercon di waktu yang sama. Dari situ sempat saya lompat ke bisnis tambang pasir. Nah, dari tambang pasir itu bangkrut yang keempat. Itu bangkrut yang keempat, nyampe nilai di 4 miliar kurang lebih. Itu dari situ cukup keganggu ke semua bisnis. Jadi secara psikologis, terus secara mental itu cukup hancur lah, cukup hancur. Nah, dari situ oseng mercon tuh nyampe di titik 9 cabang di tahun 2009. Nah, oseng mercon tuh terbagi di 2 jilid lah. Jadi sebelum 2015 dengan sesudah 2015. Sebelum 2015, oseng mercon tuh berjalan tanpa sistem yang rapih. Jadi saya berangkat dari advertising atau mungkin dari marketing. Jadi lebih fokus di marketing aja, tanpa menghiraukan sisi operasional, merapihkan sistem perusahaannya. Nah, dari situ dengan gagalnya tadi si bisnis tadi itu merambah ke mempengaruhi ke bisnis yang lainnya gitu, hingga akhirnya semuanya harus ditutup karena memang secara mentalnya juga kena di situ. Nah, dari situ punya hutang yang cicilannya sendiri per bulannya tuh nyampe 120 juta. Jadi kalau nggak bisa bayar di bulan itu, bulan depannya double gitu. Dengan tanpa usaha yang ada itu agak cukup merepotkan gitu. Nah, titik baliknya ya di 2015 itu sempat stres, sempat gila dulu 2 bulan yang asalnya mungkin workaholic, tiba-tiba 2 bulan itu nggak keluar rumah. Di situ barulah dapat bisa dikatakan dapat trigger lagi dari istri, memulailah untuk buka cabang oseng mercon 1. Hingga akhirnya kita planning, kita matangkan, tinggalin semua bisnis. Saya lebih memilih si oseng mercon untuk ditata kembali gitu, karena rata-rata bisnis yang lainnya selain oseng mercon itu tuh rata-rata jasa, kecuali oseng mercon. Kalau oseng mercon tuh lebih ke retail, jadi bisa kalau bisnis jasa tuh sulit untuk diwariskan karena secara market, secara pendapatannya tuh nopangnya tuh di si ownernya gitu. Nah, jadi kalau kenapa memilih oseng, karena si oseng ini tuh bisa dilanjutkan gitu, dia estafetkan, dan memang berencana dilanjutkan untuk istri seperti itu. Nah, dari situ saya komit untuk bisa nyelesain si oseng mercon itu sampai finish. Jadi sebelum 2015 itu sempat franchise ratusan cabang, bercita-cita seperti itulah. Dengan kejadian sempat bangkrut yang 2015 itu, kita akhirnya sadar gitu bahwa bisa dikatakan menemukan angka cukup, titik cukup buat kitanya itu segimana sih gitu. Hingga akhirnya kita memberikan limit atau batas gitu untuk si oseng mercon, tidak harus yang berkembang yang multiplying outlet yang ratusan atau ribuan bahkan gitu. Jadi kita hanya memberikan limit 1 tahun 1 cabang, maksimal 5 cabang, atau omsetnya 1 miliar 1 bulan gitu. Nah, alhamdulillah dengan 4 cabang itu tuh kita mampu buat nyampe omset di 1,2 gitu. Jadi 2015, 2016, 1 tahun 1 cabang terus konsisten gitu. Jadi pembelajarannya tuh antara cabang yang bertambah dengan cepat tapi tidak diimbangi dengan fondasi atau manajemen yang kuat gitu. Nah, dari setelah 2015 itu tuh kita fokus ke sistem. Jadi
kita perbaiki secara operasionalnya, job desk-nya, SOP-nya, secara perencanaan keuangannya, marketingnya, bener-bener dirapihin, bener-bener detail gitu. Nah, pada dasarnya si F&B itu tuh bukan passion saya, cuman atas komitmen atau mungkin janji ke diri sendiri untuk menyelesaikan si oseng mercon, ya mau nggak mau harus sampai finish gitu. Pada akhirnya ketemulah corona. Itu tahun berapa corona ya? 2020 atau berapa? 2020 kalau nggak salah ya. Itu kita udah enjoy, udah 4 cabang, omset sudah nyentuh di 1 miliar, baru ketemu corona. Mungkin kalau secara stresnya atau secara rumitnya bisnis gitu, mungkin jauh dibandingkan pas pada saat 2015. Jadi si corona ini tuh kalau bisa dikatakan tuh nggak terlalu, bahasa Sundanya degeeng gitu, karena semua orang drop. Tapi kalau lain di 2015 kita sendiri gitu kan, orang lain baik-baik saja. Nah, setelah itu corona kita harus nutup outlet tuh 3. Nah, sisa 1 yang bisa dijadi. Jadi memang kita punya super team, punya manajemen. Di situ tuh 1 tahun pertama tuh kesalahan saya mempertahankan karyawan gitu, yang memang mengukur bahwa corona ini tuh paling 6 bulan lah, paling 8 bulan lah selesai gitu. Dan ternyata si corona ini berkepanjangan gitu, tahun, 2 tahun, 3 tahun nggak selesai gitu. Nah, dari situ hingga akhirnya kita boncos, manajemen dipangkas, sisa 1 outlet. Nah, kebetulan saya sendiri sebagai ketua asosiasi dari Akar sendiri itu Asosiasi Kafe Restoran Jawa Barat. Nah, jadi secara helikopter view, saya bisa melihat kondisi restoran, kondisi market, permasalahan teman-teman anggota. Akar ini tuh dari mikro sampai multinasional ada. Jadi dari kayak Mega Coan, terus Abnormal, McD, KFC, Starbucks, itu semua anggota Akar. Dinaungi oleh nama organisasinya tuh PHRI, Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia. Nah, saya sebagai ketua akarnya di situ. Nah, melihat tahun ketiga corona nggak kunjung membaik, tahun keempat daya beli masyarakat menurun. Saya tidak melakukan, ketika punya dana, tidak melakukan ekspansi di restoran, tapi lebih defend, bertahan gitu. Jadi ketika punya dana bukan melakukan pembukaan cabang oseng mercon yang seharusnya 1 tahun satu gitu, tapi saya alihkan ke food court di Lengkong kecil, tempat jajanan food street gitu. Kita di sana punya food court, luas lahannya itu kurang lebih 400 meteran. Jadi kita bukain lapak-lapak buat makanan-makanan atau yang kita kurasi, tenan-tenannya tuh yang viral gitu. Nah, alhamdulillah itu juga sangat membantu untuk cash flow kita. Nah, tahun selanjutnya kita punya dana, juga nggak ke oseng mercon. Jadi oseng mercon, prediksi saya analisa tuh, saya akan melakukan ekspansi itu setelah 2025, setelah politik selesai, kabinet sudah baik. Berharap 2025 tuh ekonomi membaik, daya beli masyarakatnya itu membaik, baru saya akan ekspansi lagi di oseng mercon. Nah, di tahun selanjutnya saya buka ini yang di tempat sekarang ini, Candiki Catering ini bisa dikatakan taking risk, modalnya nggak kecil, hingga akhirnya alasannya membuat si catering ini tuh
dengan melihat sikon pasar yang memang lesu, saya membidik catering industri. Jadi Candigi Catering ini tuh lebih fokus ke catering makan siang untuk pabrik, rumah sakit, hotel kayak gitu. Nah, itu pun sama, ada hotel yang memang masih sakit, ada pabrik yang banyak yang tutup juga gitu. Cuman kita ambil peluang yang mana yang memang masih berpotensi. Bidikan utamanya adalah rumah sakit gitu. Nah, saat ini juga kita udah jadi klien dari rumah sakit Pindad, terus Melinda, rumah sakit Melinda. Ini mudah-mudahan bulan ini juga rumah sakit Santo Yusuf juga masuk. Kapasitas dapur Candigi Catering ini tuh nyampe di 6.000 sampai 10.000. Tapi kita belum nyentuh targetnya belum. Jadi Candigi Catering ini tuh baru mulai bulan Juli. Jadi belum satu tahun. Nah, Januari ini juga kita bakal ngerjain yang insya Allah yang makan siang gratis, makan siang bergizi. Nah, kita juga punya program yang menarik di luar proyek-proyek yang ada. Kita pengen garap makan siangnya mahasiswa gitu. Salah satunya UPI juga akan kita bidik gitu. Jadi programnya menarik, dibikin gini, makan gratis 1 bulan untuk mahasiswa. Nah, si mahasiswa yang gratis makan selama sebulan ini tuh cukup mencarikan member 10 orang. Nah, dia nggak ngikut jadi orang ke-11, dan orang ke-11 ini gratis makannya selama 1 bulan. Nah, mungkin bulan ini baru akan launching rencananya. Mungkin ntar bisa dibantu oleh teman-teman buat marketingnya. Itu akan coba jadi bola salju. Selain makan gratis, misalnya dia seorang mahasiswa itu bisa mengumpulkan 30-20 gitu. Nah, itunya bisa diuangkan. Jadi tidak harus jadi makan gratis gitu. Jadi slotnya per 10 member gitu, per 10 member. Nah, untuk range harganya tuh dari 15 sampai 25.000 per pack. Nilainya bukan sebagai entrepreneur sih, tapi sebagai manusia. Sebagai manusia yang paling utama buat saya tuh integritas. Jadi saya pernah dapat ilmu lah dari mentor bisnis saya, bahwa integritas tuh harta yang paling mahal buat seorang entrepreneur gitu. Jadi dulu ada cerita Bakri itu bangkrut dan dinyatakan menjadi orang termiskin di Indonesia. Jadi utang dia tuh tekor ya. Utang dia tuh terbesar di orang di Indonesia yang punya utang terbesar gitu. Tapi hitungan 1 tahun 2 tahun dia mampu lompat untuk menjadi orang terkaya lagi gitu. Nah, dari kisah itu tuh yang bisa diambil tuh adalah nilai sebuah integritas gitu. Jadi selama seorang pengusaha atau manusia, ketika dia masih memiliki integritas pada dasarnya, ketika dia memang asumsinya katakanlah miskin harta gitu ya, dia tidak harus khawatir selama integritasnya masih baik gitu. Dan itu pun saya mengalami di 2015 gitu. Dengan nama baik, circle sekeliling kita, teman-teman kita, rekan bisnis kita atau supplier kita itu bisa masih memberikan kepercayaan ke kita untuk bahkan membantu untuk kita bangkit gitu. Jadi dengan mudah itu tuh cepat sembuhnya itu bisa cepat gitu. Jadi value yang paling utama tuh ya itu integritas gitu. Terus kalau berbicara kegagalan gitu ya, terkadang kalau banyak yang datang curhat ke saya gitu kan, kalau si
apa ya, kalau pengusaha tuh kan begitu gagal tuh kan nggak 10-20 juta, ratusan juta gitu, terkadang puluhan miliar, ratusan miliar gitu di situ tuh. Kadang kalau melihat berita-berita orang gagal pilkada 100-200 juta langsung gantung diri atau gila gitu kan. Nah si pengusaha tuh justru kenapa nggak mentalnya tuh nggak setempe itu gitu, maksudnya tuh nggak selembek itu gitu. Nah di situ memang si pengusaha tuh bisa dikatakan dia lebih dekat ke Tuhannya gitu, ke Tuhannya. Jadi ketika dia memang ada di titik terendah, biasanya ya obatnya antara kalau mau ke spiritual atau mau ke psikiater gitu. Biasanya kan ketika bangkrut tuh jiwanya tuh tergoncang. Nah ketika berbicara spiritual ya kayak kata-kata mutiara gitu ya, kadang-kadang simple tapi tidak sesimpel kata-katanya gitu. Kayak ikhtiar, sabar, terus lapang dada, ikhlas, tawakal itu. Kata-katanya tuh simple gitu. Tapi kata-kata itu yang justru obat dari sebuah kegagalan yang ketika memang baik mental jiwa itu tuh keganggu gitu, kayak gitu. Tanpa, kalau orang tidak ketemu itu ya larinya ke psikiater biasanya, dikasihnya obat penenang gitu. Nah dengan kayak zikir, berdoa itu tuh sebenarnya penenang juga. Untuk memulai bisnis biasanya teman-teman atau adik-adik tuh biasanya bisnis itu tuh seperti second choice gitu. Tapi buat hidup saya tuh bisnis itu tuh pilihan gitu. Jadi paling penting tuh kita menemukan jati diri dulu gitu. Jangan sampai kita bisnis tapi ternyata nggak mantep, nggak kuat di bisnis itu gitu. Akhirnya ambil banting setir jadi berkarir gitu. Jadi bisnis itu tuh bukan berarti gagal di karir terus berbisnis gitu. Bosan kerja terus berbisnis gitu. Pada dasarnya si bisnis itu tuh lebih menyeramkan dibanding berkarir. Bisnis itu tuh lebih jahat gitu, lebih jahat. Jadi pertama yang harus diselesaikan tuh jati dirinya dulu sih. Tapi terkadang banyak juga saya temuin di usia yang payah ya, usia 30, 25, bahkan 40 gitu belum nemuin jati diri, itu bakal repot. Jadi jati diri itu apa ya? Pertama mungkin dibutuhkan mentor di samping gitu, sebagai spion atau sebagai pasukan gitu. Terkadang kan kayak kita lulus SMA untuk memilih jurusan kuliah aja kadang begitu udah semester berapa ngerasa aduh kayaknya kita salah jurusan gitu. Nah itu juga dipengaruhi oleh kanan kiri kita gitu, wawasan kitanya tuh terbatas gitu. Jadi sebisa mungkin banyak bergaul, banyak buka cakrawala, wawasan gitu, bahwa dunia tuh luas gitu, dunia tuh luas, hingga akhirnya kita bisa memilah gitu antara karakter, skill, minat, bakat itu sesuai dengan apa yang kita tuju gitu. Kalau saya simpel sih, dulu waktu kecil tuh memang darahnya tuh darah pedagang gitu ya, darah pedagang. Kalau dulu tuh nggak ada kata-kata entrepreneur gitu, tuh nggak ada kata-kata entrepreneur. Jadi sarjana perdagang, bukan sarjana berbisnis, bukan seperti itu. Kamu dagang jadinya gitu, tetangga, saudara, bahkan orang tua. Di zaman saya merintis usaha tuh berbisnis atau berdagang tuh sebuah profesi yang dipandang sebelah mata gitu di tahun itu tuh gitu. Kalau sekarang kan kerennya entrepreneur gitu kan gitu.
Nah jadi saya sampai di usia mungkin bimbangnya tuh dari usia 20 sampai 25 tuh bimbang gitu. Teman-teman lulus kuliah, berkarir, punya pekerjaan gitu. Sedangkan saya merintis sebuah usaha yang memang dari teman-teman kuliah atau teman-teman SMA sendiri mungkin 1% lah, 1-2 orang mungkin dari 100% teman tuh dalam satu kelas atau satu angkatan gitu, paling 1, 2, 3 orang yang berbisnis gitu. Itu pun melanjutin punya keluarganya gitu. Nah di satu sisi saya punya background keluarga saya bukan pebisnis gitu. Cuman saudara-saudara saya ada pebisnis. Nah dari situ memang penting sih menentukan pilihan itu tuh sedini mungkin, tapi nggak salah gitu. Nah yang jadi masalah tuh ketika memang mencela-mencele gitu, berkarir, kerja, bosan, bisnis gagal, kerja lagi, udah gitu bisnis lagi, gagal lagi. Nah itu nggak baik sih, nggak baik. Jadi bagusnya kalau mau berkarir, tapi mau misalnya jadi akademisi, dosen apa, sampai kerja sampai profesor gitu. Jadi kejarlah si profesi kita tuh sampai puncak, sampai top gitu. Misalnya bisnis ya sudah, mati hidupnya di bisnis gitu, ibaratnya kalau malaikat mau ngasih rezeki itu nggak bingung gitu, lebih ke komit. Saya tuh kalau lihat ngedengar Upi itu agak sedih gitu. Karena si Oseng Mercon itu tuh dulu di Upi itu kurang lebih 5-6 tahunan. 5-6 tahunan. Kalian angkatan berapa ya? Baru berarti nggak tahu ya. Iya. Jadi di Jalan Geger Kalong Girang ya, itu tuh ada Indomaret 2 ruko. Nah itu tuh Oseng dulu. Di situ tuh Oseng. Jadi pas corona 5 ruko itu tuh tutup semua. Oseng bertahan. Pas giliran mahasiswa masuk, kita nggak diizinin untuk memperpanjang tempat itu, jadi diusir secara kasar, diusir secara jelas gitu, bahwa si tempat itu sudah disewa oleh Indomaret 15 tahun, 2 ruko lagi, gitu. Otomatis kita mengalah lah gitu. Nah di situ jadi next sih kita pengen buka di UPI lagi, mungkin mudah-mudahan bisa di dalam UPI sekalian.